Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langsung ke rumah Gara ya Bu, Mbak, ucap Gara saat acara sudah selesai. Ia memang berencana memboyong Bu Lastri dan Mbak Roh untuk tinggal bersama mereka. Lagian biarkan Nina bisa lebih dekat dan tidak murung lagi. Bu Lastri pun setuju saja. Toh dia memang masih rindu dengan putrinya itu. Dan saat Mbak Roh menolak, Kanina yang membujuk. Karena selama ini Mbak Roh selalu ada untuk keluarga Kanina. Pengantin baru itu pun naik mobil, Pak Ramlan yang menyetir. Kanina bersama sang suami dan Bu Sadewo serta Altar. Di kursi paling belakang ada Mbak Roh dan Bu Lastri. Lalu mobil di belakang ada Tuan Kusuma serta putrinya si Gendis. "Masmu menikah jangan masam begitu," celetuk Tuan Kusuma. "Seperti tidak ada gadis lain. Ngapain nikahi Kanina? Status nggak jelas, perawan bukan, janda bukan. Mas Gara pasti bisa dapatkan lebih, Pak." "Panggil yang benar sayang, dia sekarang istri masmu." Sebenarnya ada keganjalan dalam hati pria tersebut saat Gara dan sang istri mengatakan bahwa akan menjadikan Kanina mantu di rumah itu. Sebagai orang tua, pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Tapi bagaimana lagi, barangkali ini memang jodohnya Gara. Suka atau tidak, mereka harus menerima. Daripada Gara tidak mau menikah sampai tua, bisa-bisa nanti jamuran. Akhirnya Tuan Kusuma pun memberi izin, sedangkan Gendis ia masih tidak terima. Bahkan ia tidak mau pura-pura tersenyum. Saat sesi foto saja, ia sengaja bermuka masam. "Tuan, panggil sekretarisnya." Alung memejamkan mata dalam-dalam setelah melihat Kanina masuk mobil pria lain, dan sepertinya itu adalah suami baru Kanina. Kemudian melihat seorang wanita menggendong bayi masuk mobil yang sama. Mengapa Alung begitu yakin bahwa itu adalah bayinya? "Tolong cari informasi tentang gadis yang baru menikah itu, dan saya ingin tahu secepatnya." "Baik Tuan, lalu kapan kita kembali? Akan saya siapkan tiketnya." Alung diam tidak bisa menjawab. "Tuan, kita harus segera kembali, karena besok ada kunjungan ke pembukaan kantor cabang baru. Sudah mundur 3 hari, sepertinya tidak bisa mundur lagi." Alung menghela nafas panjang. Matanya kemudian melirik mobil yang ditumpangi Kanina. Mobil itu melintas begitu saja di samping mobilnya, yang terparkir di depan masjid besar tersebut. "Pesen tiket sekarang," ucapnya lirih. Sepertinya ia memang harus kembali untuk saat ini. Momennya kurang tepat. "Baik Tuan." Kediaman Anggara. Rumah yang selalu sepi itu kini terlihat ramai. Bahkan Kanina yang biasanya irit bicara, kini sedikit-sedikit sudah banyak bercerita pada Mbak Roh dan ibunya. Dan hal itu membuat Gara lega. Setidaknya sang istri ada teman untuk berbicara. Setelah makan-makan yang sederhana, akhirnya semua pulang. Tinggal Kanina, Gara, Altara, Mbak Roh, dan Bu Lastri. Sedangkan semua pihak keluarga Gara telah pulang ke rumah. "Nanti biar Altar tidur sama Mbak," ucap Mbak Roh. Gara dan Kanina saling menatap. Waktu itu semua masih di ruang tamu, nonton TV sambil berbincang santai. "Nggak apa-apa Mbak, biar tidur sama kami, nanti nyari ibunya," kata Gara sembari mengusap pipi Altar yang sedang dipangku Bu Lastri. "Oh ya sudah." Seperti rencana awal, pengantin baru itu tidur bertiga. Ada Altar di tengah-tengah kasur yang empuk itu, kasur yang baru beli beberapa waktu lalu. Gara sengaja membeli yang ukurannya lebih besar, biar bisa muat banyak. Rupanya ada Altar di dalam kamar itu cukup banyak manfaatnya. Bisa mencairkan kecanggungan di antara pengantin baru tersebut. "Oe, oe, kenapa kok tiba-tiba nangis?" tanya Gara sembari menatap jagoan kecilnya itu. Bagi Gara, Altar adalah putranya sendiri. Ia yang merawat Altar selama anak itu masih dalam kandungan. Bahkan ia pula yang mengazani bayi itu ketika baru lahir. Mungkin tidak ada ikatan darah antara mereka, tapi ada ikatan batin, sebuah ikatan rasa yang tidak kasat mata.
lebih tulus dan lebih dalam. Mungkin haus, biar aku beri ASI dulu. Gara menelan ludah. Apa Mas harus keluar dulu? Kanina menggeleng dan Gara semakin menelan ludahnya. Perasaan Gara saat ini sudah campur aduk. Biasanya ia akan menjauh bila Kanina memberikan ASI pada bayinya itu. Tapi sekarang ia harus menahan diri tetap di samping Kanina. Rasanya ujian pertama yang cukup mengoyak iman. Meskipun pasangan halal, hanya saja hatinya masih geli harus melihat live Kanina memberikan ASI pada altar. Kan pikirannya jadi kemana-mana. Maunya sih tidak ingin melihat langsung, tapi dasar kepala pria, isinya ya itu saja. Tanpa kecuali si Gara, mau dilewatkan kok sayang. Sambil pura-pura main ponsel, sesekali Gara melirik ke altar yang sedang dipangku ibunya untuk memberikan ASI. Padahal ia selama ini tidak memiliki sifat iseng seperti itu. Apa karena tadi pagi sudah ijab kabul, jadi Gara merasa tidak ada masalah. Anggap saja rezeki, pemanasan saat malam pertama mereka. Sesaat kemudian, altar kecil sudah tertidur lelap di tengah-tengah. Samping kiri dan kanan ada ayah dan ibunya. Gara berdehem dan Kanina spontan menatap ke arahnya. Capek nggak, Nin? Mengapa Mas Gara tanya aku capek apa tidak? Batin Kanina. Kemudian ia menggeleng. Baguslah. Waduh, pekik Kanina dalam hati. Kanina makin gelisah saat pria itu perlahan turun dari ranjang, kemudian mendekat ke arahnya. Gara mengambil bantal dan guling. Ia letakkan di tempatnya semula, mungkin agar altar tidak jatuh. Kemudian ia sendiri memilih merebahkan tubuhnya tepat di belakang Kanina. Sudah bisa dibayangkan bagaimana jantung Kanina kala itu langsung meloncat-loncat karena gugup yang tidak terkira. Tapi Kanina tidak sendirian, sebab degup jantung Gara pun sama adanya, meletup-letup seperti saus tomat bila dipanaskan. Set, Gara pun akhirnya memeluk tubuh Kanina. Dua kanebo kering itu terlihat begitu kaku, namun hanya sebentar karena Gara sudah mulai memimpin keadaan. Kamu siap malam ini? Ingin menatap ekspresi sang istri yang baru ia nikahi, Gara pun menarik lembut tubuh Kanina agar Kanina menatap ke arahnya. Buka matamu, bisiknya lembut. Perlahan Kanina membuka mata. Kelopak matanya bergerak-gerak. Ada kecemasan yang Gara tangkap pada sorot mata tersebut. Kamu takut, Nin? Kanina menggeleng pelan. Tapi Gara tahu pasti Kanina masih menyimpan rasa traumanya dulu. Jangan gelisah, Nin, atau mencemaskan apapun itu. Bagiku, kamu masih perawan. Ayo, lakukan denganmu. Pelan-pelan saja, karena ini yang pertama bagi kita. Cup. Dimulai dari kecupan di pusat rambut Kanina setelah berdoa dalam hatinya. Gara kemudian mengecup kedua kelopak Kanina bergantian. Akhirnya Mas bisa lakuin ini, ucap Gara lirih sembari menyentuh dagu istrinya tersebut. Kanina mendongak pelan dan langsung terkejut ketika pria itu menempelkan bibir mereka. Ini adalah pertama kali bagi keduanya bisa sangat sedekat itu. Pelan, lembut, dan penuh rasa. Gara pun merasakan sensasi aneh. Darahnya langsung berdesir. Nadinya berdenyut lebih cepat, apalagi jantungnya. Ia merasa seolah habis maraton mengelilingi lapangan. Tiba-tiba saja tubuhnya jadi bergejolak. Untuk sesaat ia melepas tautan bibir mereka, mengusap bibir Kanina yang semakin merah. Karena tadi ia sempat gemas, spontan menggigitnya kecil. Sakit tidak? Tanya pria itu dengan lembut, namun terlihat tidak menyesal. Mungkin ia akan melaju lebih dari itu. Kanina lantas menggeleng dengan sorot mata yang terlihat patuh. Maaf, Mas terlalu bersemangat, ucap Gara jujur. Kanina yang malu hanya mampu menenggelamkan wajahnya dalam-dalam, tapi pria itu kembali menyentuh kulit wajahnya, mengusap pipinya lembut, kemudian menyentuh bibirnya.
Mungkin Gara sudah tidak tahan, karena detik berikutnya pria itu sudah mulai melepaskan kancing bajunya satu persatu. Ia lempar bajunya dengan mata masih memandang ke arah Kanina. Dilihatnya tangan Kanina yang mencengkram kain sprei. Mungkin Kanina masih memiliki rasa trauma dalam dirinya. Seolah paham betul dengan kondisi Kanina saat ini, Gara lantas menyentuh tangan itu lembut. Menggenggamnya erat, mengurainya, membuat Kanina lebih rileks dan nyaman saat bersama dengannya. "Kamu takut, Nin?" Suara Gara pelan. Tidak mau keras-keras, nanti keburu altar bangun, malah misinya tambah gagal. Sedangkan Kanina, kelopak mata Kanina hanya bergerak-gerak, lidahnya keluh, suaranya tenggelam dalam kerongkongan. Bagaimana mungkin ia takut? Sosok di depannya itu dikenalnya sebagai pribadi yang baik. Mungkin Kanina merasa nervous, grogi karena mereka sangat dekat. Kanina bahkan bisa merasakan hembusan nafas Gara, terasa hangat saat wajah mereka begitu dekat. "Jangan takut ya, maaf, tapi sudah lama Mas menanti saat-saat seperti ini." Dek, makin dak-dikduklah hati Kanina dibuatnya. "Kanina gak takut Mas, malu." "Kalau di depan Mas, Kanina tidak usah malu. Kita kan suami istri, buang jauh-jauh rasa malunya." Kanina terdiam, memang benar apa kata suaminya itu, tapi tetap saja ia masih merasa malu, apalagi sang suami sudah tidak pakai baju, cuma celana pendek selutut, padahal pria itu selalu berpakaian rapi. Kalau melihat Gara seperti ini, kan jantung Kanina terasa uji nyali.